Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube gua. Masih bersama gua Aris Sumarso, dan seperti biasa kita lagi menuju ke ini ya, kantor. Gua bukan kita. Dan sekalian sebenarnya hari ini gue cuma pengen ngasih tips sih. Gue pengen ngasih tips berkendara, bukan berkendara sih, lebih tepatnya gue pengen ngasih tips modifikasi ke kalian. Jadi setelah gue melakukan beberapa modifikasi ringan di motor gue bisa menyimpulkan ini enak buat harian gitu, dan buat touring juga sebenarnya. Jadi gini, gua itu sebelumnya kan standaran gitu ya dari bawaan dari pabrik lah. Kemudian setelah puli motor gua ini habis gitu ya, setelah puli motor gua emang udah harus ganti, akhirnya gua tuh ganti ke puli depan ya, maksudnya rumah roller tuh, puli depan itu gua ganti yang sudah bubutan teman-teman. Jadi puli original yang sudah bubutan. Mungkin kalian sebagian udah ada yang paham, karena di beberapa bengkel itu udah kadang-kadang udah menyediakan juga puli baru, puli original yang sudah dibubut. Memang agak sedikit mahal ya, karena kan ya ada ongkos bubut di sana. Dan gue ganti, jelas gue ganti kiri kanan, artinya gue ganti yang rumah roller sama yang kipasnya. Itu gue ganti pakai yang 13,8 kalau nggak salah, 13,8 derajat dibubut. Terus kemudian gue ganti rollernya dengan yang lebih ringan teman-teman. Jadi kan aslinya ini kan 17 gram rata ya. Nah gue tuh ganti ke 15 gram rata, artinya gue turunin masing-masing itu, gue turunin 2 gram. Nah 2 gram kali 6 berarti berapa, 12 gram. Gue turun 12 gram total, secara total, karena kan roller ada 6 ya. Nah itu tuh bagi gue itu sangat enak teman-teman, buat harian ataupun buat touring, dengan kondisi berat badan gue mungkin di sekitar berapa ya, 70-an ya, nggak nyampe. Berat badan gue tuh 68 sampai 7, maksimal 70. Dan biasanya gue juga boncengan sama istri gue, cuma tetap lebih enak dibanding kondisi standar gitu teman-teman. Nanjaknya itu lebih punya torsi, lebih punya tenaga gitu ya, nafasnya itu lebih bisa diandalkan. Iya, jadi ganti roller dengan ganti puli bubutan yang derajatnya itu lebih itu kalau nggak salah lebih tajam jadinya, dari aslinya itu sekitar 14, terus jadi 13,8 ya. Sama rumah rollernya itu kan dikerok ya. Nah gue ngerasanya tuh yang pertama tarikannya tuh jadi lebih enak. Yang kedua, BBM gua tuh jadi lebih irit. Walaupun iritnya ini nggak signifikan sebenarnya, paling cuma nambah 2 sampai 3 km per liter. Yang tadinya 42, 43 sekarang jadi 45, 46 gitulah. Kalian bisa nih ngikutin mungkin cara gua, atau mungkin kalian punya referensi yang lain, tapi menurut gue ini cara yang paling ideal, karena kan kondisinya nggak pakai barang-barang yang modifikasi yang terlalu berat ya. Terus harganya juga nggak mahal gitu. Rumah roller sama puli itu berapa ya waktu itu, 300-an ya, 320. Rollernya murah kok, roller cuma hitungannya berapa puluh ribu gitu. Oh iya, sama ini sebenarnya, sama kampas ganda. Jadi kampas ganda itu emang nggak bareng waktu itu gua gantinya. Jadi gua ganti sendiri kan. Nah kampas ganda itu gua pakai yang punyanya Nmax teman-teman. Sebenarnya kampas ganda ini efeknya lebih ke ini sih, ngilangin gerdeknya. Karena penyakit TBCX itu yang generasi gua ini kan ya, di gerdeknya itu sering muncul gitu. Kalau habis dibersihin paling jarak
2000 kilo udah muncul lagi. Nah, kenapa gue ganti yang punyanya NMAX kampas gandanya? Karena tapaknya itu lebih lebar teman-teman. Jadi daya tutupnya terhadap cengkraman terhadap si rumah loncengnya itu lebih banyak, otomatis slipnya juga makin sedikit. Karena kan gerdek itu salah satu penyebabnya adalah karena kampas kopling itu slip di bagian rumah loncengnya. Gua nggak tahu ya nama teknisnya itu apa rumah lonceng, tapi ya kalian tahu lah mangkok kampas gandanya itu. Nah gitu. Nah untuk yang pengaruh ke tarikan dan iritnya tadi, ya lebih ke roller sama pulinya itu tadi sih teman-teman. Dan tetap bisa kok top speed, tetap bisa sampai, kan ini kan emang secara bawaan pabrik kan maksimal di 110-an ya, 110 sampai 112. Itu gue setelah ganti roller itu tetap bisa di 110-an. Jadi nggak terlalu, nggak ada yang dikorbanin gitu loh teman-teman. Nah bisa tuh, jadi tipsnya gitu ya, kurangin rollernya sama ganti yang bubutan pulinya. Di motor apa nih? Oh, Alfa, motor listrik teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Mungkin buat kalian yang udah punya racikan sendiri untuk motor lain ya, karena kan racikan gue tadi yang gue sebutin ya memang khusus untuk si PCX. Gue nggak tahu ya itu bisa diterapin nggak ya di motor lain, apakah mendapatkan impact yang sama atau enggak gitu ya. Karena kan yang jelas kalau beda motor itu biasanya beda berat roller. Mungkin prinsipnya aja bisa di-copy ya, kayak misalkan yang tadinya rollernya 17 diturunin 2 gram jadi 15. Mungkin yang tadinya 15 diturunin jadi 13. Mungkin pakai itunya aja prinsipnya. Tapi gue nggak tahu efeknya bisa berhasil sesignifikan di motor gue atau enggak. Gitu, karena emang beda banget sih tarikannya tuh. Yang tadinya di 50-60 itu loyo kan si PCX ini, itu jadi lebih ngangkat gitu, lebih punya tenaga. Jadi tenaga itu lebih konstan, nggak kalau yang awal-awal itu kan ngegas itu kan narik nih dari 0 sampai 40 cepet, tiba-tiba 50 sampai 70 tuh lemot banget. Nah sekarang enggak teman-teman, sekarang tuh jauh lebih enak. Oke, mungkin itu aja teman-teman di video kali ini. Gue cuma mau ngasih tips itu buat kalian supaya mungkin bisa lebih enak berkendaranya. Silakan tulis di kolom komentar kalau kalian punya cara lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa subscribe. Semoga kalian selalu sehat, dijauhi dari bahaya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.